Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Tengku Rusdi KMM. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP IT Nurul Rahman, Bapak Ahmad Bashir MPDI. Yang juga saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Nurul Rahman. Dan juga yang sama-sama kita hormati ayah bunda, orang tua, siswa siswi SMP IT Nurul Rahman, dan juga kepada narasumber kita Coach Muhammad Ali Nurdin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bertemu dalam satu kegiatan rutin kita, yaitu pembagian raport di tengah semester sekaligus kegiatan parenting pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita sebagai umatnya senantiasa menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita. Ayah bunda yang berbahagia dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati, dalam kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan parenting dengan tema strategi membangun anak kita memiliki daya tahan berpikir dan daya tahan belajar mandiri yang efektif, yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Muhammad Ali Nurdin yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari lembaga Present, yaitu Treatment and Education Center yang berlokasi di Depok sebagai cabangnya dan pusatnya ada di Bandung. Dalam kesempatan kali ini pastinya anak-anak kita di tengah pandemi mengalami demotivasi atau daya belajar yang menurun. Nah, ini mungkin menjadi salah satu trik kita untuk bisa membangkitkan semangat mereka. Dalam ungkapan Umar bin Khattab, salah satu sahabat disampaikan, alimu auladakum fa innahu ya'ishu fi zamanin ghairu zamanikum. Ajarilah anakmu karena dia hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Anak-anak kita pada hari ini dengan segala fasilitas yang mereka miliki menjadi satu tantangan tersendiri untuk bisa eksis, untuk bisa berkiprah. Artinya bahwa anak-anak kita dalam kapasitasnya kita ingin tentunya tidak perlu untuk kita samakan dengan kita pada zaman kita, tapi minimal ada nilai-nilai karakter-karakter yang perlu untuk tetap kita wariskan kepada mereka untuk bisa survive di tengah kompetisi yang cukup sengit ini dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, untuk memulai kegiatan parenting ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Tengku Rusdi KMM untuk memberikan kata sambutannya dalam parenting Sabtu 19 Maret 2022 kepada Bapak Tengku Rusdi KMM, Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman. Kami persilahkan. Silakan Pak Rusdi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam rangka program untuk
bagaimana kita membina anak-anak kita, yaitu acara parenting pada pagi hari ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada sanak keluarganya, kemudian kita pengikutnya yang tetap istiqamah melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini yang terhormat Bapak Ali Muhammad Ali Nurdin ya. Betul. Adik saya. Kalau saya yang kurus di Nurdin. Sama-sama ya Pak. Sebagai narasumber kita harapkan terima kasih Pak Ali Nurdin. Sama-sama. Kemudian Bapak Ahmad Basyari sebagai kepala sekolah, Bapak Fauzan, kemudian tentunya ayah ibu bunda yang kami banggakan dan kami hormati. Pada pagi hari ini tentunya kita berharap nanti bisa mendengarkan pengalaman dari Pak Ali Nurdin ini yang bisa kita jadikan bekal bagaimana untuk membimbing anak-anak kita. Memang kalau kita lihat sekarang ini masalah terpenting bagi anak-anak kita itu bagaimana membangun daya juang di Jawa, daya juang. Dan daya juang ini memang sangat tergantung pada medan juang itu sendiri. Nah, mungkin kalau generasi saya ini, saya udah sempat juga di zaman ya tahun 60-an ya. Itu zaman sulit-sulitnya itu ya, kalau antri antri minyak goreng ya dulu sudah itu. Zaman-zaman sebelum G30 PKI itu. Itu saya kalau misalnya kelas 3, kelas 4 SD. Jadi merasakan udah begitu sulitnya hidup. Dan ini merupakan satu training yang baik ya untuk meningkatkan daya juang kita. Kalau kita lihat manusia itu sebetulnya ada yang namanya couch potatoes people. Jadi orang yang duduk di kursi sofa sambil makan kentang, nonton TV gitu, santai aja gitu. Jangan sampai anak-anak kita kena yang begitu. Kemudian mungkin ada yang lebih maju lagi, dia voyager, mulai melakukan perjalanan-perjalanan. Tapi masih santai juga gitu. Tapi udah bagus tuh, dia sudah keluar dari zona amannya. Kemudian ketiga, ada yang sudah mulai masuk ke dunia, misalnya dia mau camping, tapi belum mau naik itu. Dia duduk aja di bawah tenda gitu. Bawah tenda sebagai quitter, nggak mau ngambil risiko gitu. Diam aja lah, daripada susah-susah, saya nggak usah naik gitu. Tapi udah bagus lah, udah bagus. Kemudian ke berikutnya ada bagus lagi, dia sudah mulai mau bermalam di situ. Itu camper, jadi dia sebagai melakukan sudah mau camping lah. Kalau malam kan bermalam sudah ada risiko kan, ada ular misalnya, harus ditabur garam-garam dulu gitu. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah climber. Ini yang sebetulnya yang kita cari, climber. Bagaimana kita sebagai pendaki gunung, tentunya dengan penuh dengan risiko. Nah, ini bagaimana mengembangkan anak-anak kita sekarang ini, generasi yang serba gampang lah ya. Bahkan bisa juga mengambang, gampang itu gitu. Semuanya gampang. Padahal justru sekarang ini dibutuhkan daya juang yang berat gitu, yang kuat, yang keras ya. Artinya betul-betul gitu. Kenapa? Itu karena kita ada dua hukum ya, ada hukum Malthus ya. Malthus itu perkembangan penduduk bergerak deret ukur. Sedangkan ketersediaan pangan dan segala fasilitas itu deret hitung. Jadi artinya apa? Kita berebut gitu. Jadi harus bersaing gitu. Mungkin generasi saya dulu cari kerja nggak begitu sulit, tapi kalau sekarang sulit sekali. Maka sekarang banyak orang mencari jalan pintas, jadi buser, jadi apa gitu. Itu sebetulnya
merupakan konsekuensi dari persaingan. Gitu. Jadi orang nggak peduli lagi, pokoknya yang penting dapat gitu. Nah ini yang perlu kita tekan kepada anak-anak kita. Kemudian ada lagi hukum namanya Pareto Principle. Artinya 20% menguasai 8% hajat hidup. Jadi berarti sudah terbatas sumber ekonominya sudah terbatas, dan kemudian ada pihak lagi yang kita sebut dengan oligarki sekarang itu. Nah, artinya apa? Jadi kalau anak-anak kita itu harus kita jadikan mereka yang 20% harusnya. Generasi yang 20%. Artinya generasi yang terpilih. Nah, ini mungkin Pak Ali Nurdin bisa nanti memberikan bagaimana kiat-kiatnya ini. Nanti kita tunggu gitu. Ya. Ada juga mengatakan bahwa tipe manusia itu ada 4 gitu. Ada know-how people. Jadi orang sekadar tahu. Nah, sekarang kita kasih ya aspek-aspek kognitif lah gitu. Kemudian yang kedua ada namanya can do people, yang dapat melakukan sesuatu pekerjaan, dia mampu. Tetapi itu apakah cukup? Tidak. Dia harus menjadi will do people, orang yang mau mengerjakannya. Nah, ini nyambung nanti. Nah, yang keempat adalah will grow people. Dia tahu, dia mampu, dia mau mengerjakan. Maka jadilah orang yang berkembang, menjadilah seorang climber tadi. Nah, ini sebetulnya daya juang itu di situ. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, membimbing anak kita sehingga daya juangnya tinggi. Kenapa? Lingkungan yang begitu berubah. Changing environment. Dibutuhkan karakter kualitas. Apa itu karakter kualitas yang dibutuhkan? Mereka harus curiosity. Jadi orang yang selalu ingin tahu, ingin belajar. Kemudian kedua apa? Orang yang selalu punya inisiatif, tidak menunggu. Jadi dia proaktif. Kemudian ketiga apa? Mereka harus mempunyai daya tahan. Jadi persistent, patient gitu. Kemudian apa lagi? Mereka juga menjadi manusia yang cepat beradaptasi. Itulah tujuan pendidikan. Mereka apalagi kita pendidikan kita kan dari jam 7 kalau dulu tatap muka dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Itu sebetulnya ada latihan badan juga gitu. Jadi ada latihan badan, jadi fisiknya juga dilatih. Mereka terbiasa dengan jadwal yang padat gitu. Nah, kemudian apa lagi? Mereka harus harus menjadi pemimpin, leadership, masalah leadership. Kemudian apa lagi? Entrepreneur, kewirausahaan. Nah, terakhir adalah kesadaran akan budaya, kesadaran akan bagaimana berbangsa, bagaimana mereka harus maju ke depan. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi menjadi bahan, mungkin jadi masukan untuk Pak Ali nanti bagaimana ini para ayah bunda ini bisa membimbing atau memberikan bimbingan kepada masukan atau pendidikan kepada anak-anak. Memang pendidikan anak-anak ini tidak bisa kita sepenuhnya kita lepaskan pada sekolah saja, pada guru-guru saja. Jadi kita harus sebagai guru juga. Namanya parenting, orang tua. Jadi orang tua itu bukan hanya orang tua biologis ya, tapi juga bisa ya guru, teman dari orang-orang tua, misalnya orang-orang yang sudah punya pengalaman, yang punya tacit knowledge yang bagus gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, ini bagaimana strategi kita? Kan tadi dibicarakan bagaimana strategi supaya anak-anak ini punya daya tahan gitu. Daya tahan dan kuat mikir. Sekarang kan malas mikir. Semuanya serba ada gitu. Nggak usah dihafal, ada di internet ini gitu. Padahal itu harus dilatih. Kata Raja Ali Haji, kalau anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Ada Gurindam 12 tuh baiknya begitu. Jadi kalau anak kita tidak dilatih, kalau kita bisa, udah biarin aja anak-anak kita, nanti kita udah tuanya letih gitu. Kenapa letih? Letih itu bukan capek. Not only tired,
but exhausted itu lelah yang berkepanjangan. Misalnya anak kita katakanlah kena, maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi di misalnya kena obat misalnya, itu nggak ada kesudahannya, letih betul orang tuanya. Mengapa semua yang dikerjakan akan sia-sia semata. Mudah-mudahan guru bisa membekali anak-anak kita dengan bagaimana mereka punya daya juang yang tinggi. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Bapak Muhammad Ali Nurdin nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih pendapat saya Pak Basari, Pak Fauzan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk ayah bunda semua. Tentunya pada akhirnya bisa untuk membimbing anak-anak kita. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Tengku Rusdi atas sambutannya dan sekaligus wacana-wacana yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Mereka bukan hanya butuh dengan informasi yang mereka terima, tapi bagaimana mereka memiliki daya tahan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi di zaman sekarang ini. Terima kasih Pak Rusdi atas sambutannya, dan pastinya kita sudah nggak sabar lagi ingin mendengarkan paparan dari Coach M. Ali Nurdin tentang strategi membuat anak kita memiliki daya tahan berpikir dan daya tahan belajar mandiri yang efektif. Yang pastinya menjadi satu harapan bagi kita, di mana ayah bunda nggak perlu lagi nanti negur sholat. Udah sholat belum? Anak udah sholat langsung. Ngaji, udah ngaji. Belajar nggak perlu ditegur lagi. Ini yang perlu kita tanamkan sebenarnya. Bagaimana membangun kesadaran diri anak-anak kita. Dan sebelum kita mulai, mungkin bagi ayah bunda yang ingin bergabung dengan Trescent, bisa melihat di link yang sudah kami bagikan, dan nanti akan ada feedback ataupun tindak lanjut yang mungkin bisa membantu kendala-kendala belajar anak-anak kita. Baik, kita sambut Coach kita Muhammad Ali Nurdin dengan topik strategi membuat anak kita memiliki daya tahan berpikir dan daya tahan belajar mandiri yang efektif dalam parenting di SMP IT Nurul Rahman. Kepada Coach Ali dipersilahkan. Silakan. Ya, jazakallah Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qad wafaqo lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Direktur, Bapak Tengku Rusdi, alhamdulillah tadi sudah menyampaikan banyak hal. Setelah menyampaikan itu saya jadi bingung, bahan saya jadi apa nanti. karena semuanya udah disampaikan. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi walaupun kita bersilaturahmi melalui media virtual ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang barokah bagi kita semua. Amin. Yang bernilai amal soleh juga bagi kita semua. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Basyari. Salam kenal juga. Saya sebetulnya agak bingung ketika dipanggil coach gitu. Biasanya kalau coach itu suka ke arah pelatih sepak bola itu. Bukan itu. Ya, selalu yang saya dengar itu Coach Rahmat Darmawan, Coach Indra Safri. Tapi nggak apa-apa. Pak Ahmad ya, terima kasih juga atas waktunya untuk saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Tentu kondisi di saat-saat seperti ini tidak hanya Bapak Ibu guru di sekolah yang betul-betul memikirkan berbagai macam cara
bagaimana pembelajaran ini sangat efektif. Membuat pembelajaran ini betul-betul bisa maksimal di tengah keterbatasan. Tapi tentu juga Bapak dan Ibu guru yang mempersiapkan semua ini dengan berbagai macam kendala yang dihadapi. Berbagai macam problematika yang tentu ini suatu hal yang tidak bisa kita lewati, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Nah, tapi kita juga sebagai orang tua, Bapak dan Ibu tentu di garda yang paling terdepan ketika memang saat ini berhadapan dengan anak-anak. Kenapa saya mengambil tema strategi untuk meningkatkan daya tahan berpikir dan tahan belajar? Ini luar biasa, tadi udah disampaikan oleh Bapak Tengku Rusdi. Saat ini anak-anak kita itu sudah banyak yang tidak memiliki mental sebagai seorang climber. Hilang itu. Kenapa? Karena masalah-masalah yang begitu dipermudah. Jadi balik lagi ke kita sebagai orang tua pada akhirnya. Kenapa? Karena ternyata konsep dasar dari Al-Quran dikatakan anak-anak itu bukan bagaimana gurunya. Anak-anak itu bukan bagaimana tetangganya. Tapi anak-anak itu bagaimana orang tuanya. Kita selalu pengen anak-anak kita rajin. Tapi pertanyaannya, kita sebagai orang tuanya rajin nggak? Kita pengen anak-anak kita tidak malas dalam konteks belajar. Tapi anak-anak kita melihat kita belajar nggak di rumah? Nah ini satu hal yang saat ini sudah hilang. Mohon maaf mungkin kalau misalkan kita to the point ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu hal yang hilang ini di imajinasi atau di bayangan anak-anak kita. Itu bagaimana mereka mau belajar ketika kita sebagai orang tua atau di lingkungan terdekatnya itu tidak ada budaya belajar. Saat saya menemukan berbagai macam siswa dari beberapa daerah baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Ketika saya tanya, kamu suka belajar nggak di rumah? Enggak. Itu udah pasti jawabannya strike gitu, enggak gitu. Dan mayoritas ketika saya tanya, kenapa kamu nggak mau belajar di rumah? Gitu. Jawabannya itu kan udah, belajar itu di sekolah. Kalau di rumah itu santai, waktunya istirahat. Saya tanya, kenapa kamu punya pemikiran seperti itu? Itu dari mana konsep itu? Ya, saya sering lihat orang tua saya sibuk bekerja, di rumah itu istirahat. Jadi, orang tua bekerja, pulang ke rumah istirahat, ya saya belajar di sekolah, ya ke rumah juga sama-sama istirahat. Gitu. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu semua yang perlu kita sama-sama coba renungkan kita sebagai orang tua. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tadi Pak Fauzan menyampaikan kita tuh pengen banget kalau di rumah itu anak kita kalau disuruh belajar, mereka nurut belajar. Kalau disuruh sholat, mereka nurut sholat gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan, kita pernah nggak konsepnya jangan menyuruh? Tapi karena pada dasarnya secara psikologis, disuruh itu yang muncul pertama, itu pasti penolakan. Akan terjadi mengikuti instruksi itu ketika ada tekanan. Rata-rata seperti itu. Tapi coba yang kita bangun itu adalah ajakan. Jangan nyuruh anak sholat, tapi ngajak anak kita sholat berjamaah. Jangan nyuruh anak belajar, tapi bangun budaya belajar itu di rumah. Gitu. Kenapa? Konsep dasar hukum Islam, gitu. Madrasatul ula. Ibu itu sekolahnya pertama bagi anak-anak. Di sini kenapa dikatakan tidak bapak,
gitu kan. Yang saya tahu ini kategorinya karena kondisi ibu lebih banyak di rumah. Tapi secara eksplisit ini menyatakan artinya rumah, keluarga itu adalah konsep belajar yang paling awal. Penanaman belajar yang paling awal itu ya di keluarga. Yang jadi masalah di keluarganya, ada nggak budaya belajar? Nah, kalau misalkan itu tidak ada, nah mungkin ini akan jadi beban kita. Akan jadi beban kita. Kenapa? Karena anak-anak tidak akan dengan mudah kita suruh untuk belajar. Maka disinilah konsep yang disebut dengan konsep teladan. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, tentu saat ini kita melihat kondisi anak-anak kita. Nah, kita sekarang coba fokus ke anak-anak kita, karena apa sih yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak kita? Mohon izin, saya mungkin akan menampilkan PowerPoint. Jangan, Dek. Jangan. Nah, adik nggak boleh. Iya. Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan saat ini, itu bagaimana caranya kita menemukan inti masalah anak. Kenapa? Karena ternyata saat ini yang kita selesaikan itu bukan inti masalahnya, tapi yang kita selesaikan itu efeknya. Kenapa sih kenapa sih Om? Anak saya di rumah tuh malas banget. Malas itu efek. Jangan selesaikan malasnya. Kita cari apa sih yang menyebabkan anak itu malas. Gitu. Salah satu hal yang kami temukan, Bapak Ibu, yang menyebabkan anak malas, tidak mau belajar, daya tahan berpikirnya lemah, daya tahan belajarnya rendah, itu karena kemampuan dasar anak yang lemah. Ini salah satunya, kemampuan dasar. Anak-anak kita sekarang ada di kelas 7 SMP, kelas 8, dan kelas 9. Tapi coba bayangkan, coba ayah bunda tanyakan ke Bapak Ibu guru yang di sekolah, atau Bapak Ibu juga coba lihat kondisi anak-anak kita. Tidak sedikit anak-anak kita saat ini, kemampuan dasar numerasi sama kemampuan dasar membacanya rendah. Mereka kalau disuruh ngitung, nggak mau ngitung pakai biasa, nggak, paling pakai kalkulator, seolah-olah itu adalah solusi. Enggak, Bu, Pak, gitu. Mereka kalau baca itu tidak tahu apa yang mereka baca. Disuruh menyimpulkan apa yang mereka baca, itu mereka tidak mengetahuinya. Bahkan untuk satu paragraf inti bacaan mereka tidak bisa menjelaskannya. Jadi ada dua hal yang kemampuan dasar anak kita itu perlu kita deteksi. Yang pertama, kemampuan dasar berhitung sebagai kemampuan saat ini yang memang sedang dikembangkan, literasi numerasi. Yang kedua itu kemampuan dasar menganalisis. Nah, bagaimana anak kita bisa memiliki daya tahan berpikir dan daya tahan belajar ketika dua hal ini hilang? Coba bayangkan sama Bapak sama Ibu. Anak kelas 7 SMP, kalau belajar matematik, sekarang babnya aljabar. Mungkin udah lewat aljabarnya. Tetapi tidak sedikit sekarang anak-anak ini kesulitan bukan di aljabarnya. Mereka ada yang nggak bisa 7 ditambah 8. Mereka ada yang tidak bisa 3 dikurangi 8. Itu 3 dikurangi 8 banyak. Kalau saya tanya anak-anak jawabannya 5, Bu. 3 kurangi 8 berapa? 5. Gitu. Kalau 8 dikurangi 3, 5 juga. Gitu. Ini unik. Gitu. Kalau min 2 ditambah min 3, 5 juga. Gitu. Ini banyak yang bingung. Ini padahal dasar berhitung. Ini tidak masuk kategori matematik kalau menurut saya. Ini masuk kategorinya kemampuan dasar. Karena setiap anak itu, ketika dia nanti kemampuan analisisnya bagus, kemampuan logika berpikirnya bagus, daya tahan berpikirnya bagus, maka dua kemampuan ini harus kuat. Kemampuan dasar berhitung dan kemampuan dasar analisis. Nah, kalau seandainya anak-anak kita saat ini kemampuan dasarnya lemah sekali, jelas dia akan kesulitan mempelajari materi di SMP. Mempelajari materi kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Gitu. Bagi anak-anak yang kelas 7, tentu ini mereka akan jadi penderitaan yang
berat banget buat mereka 3 tahun yang akan datang. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau tidak direcovery secepatnya. Bagi anak yang kelas 9, ini akan menemukan sebuah kesulitan yang luar biasa ketika di SMA-nya nanti. Dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Mereka ketemu dengan integral, fisika, kimia. Udah Pak, Bu, itu mereka. Saya banyak Bapak Ibu nanya ke anak-anak kelas 10. Kalian kan di sini kelas IPA. Ini yang saya tanya kelas IPA, Pak, Bu. Ini kan kelas IPA. Coba di kelas ini, siapa yang kesulitan kimia? Mereka hampir mayoritas mengacungkan tangan. Siapa yang kesulitan fisika? Mengacungkan tangan. Siapa yang kesulitan matematik? Pada mengacungkan tangan. Padahal kelas IPA. Gitu. Yang jadi masalah, ketika saya deteksi, itu banyak mereka yang bahkan perkalian aja tidak bisa, Pak, Bu. Ini yang betul-betul perlu kita kaji. Nah, ini saya coba tampilkan. Ini anak kelas 7 sama anak kelas 9. Saya mengambil sampel sedikit saja. Anak kelas 7, 8 dikurangi 22 ditambah 7, dia tidak bisa. 8 dikurangi 22, jawabannya 14. Seolah-olah itu 22 dikurangi 8. Jadi ini unik. Jadi bikin soal baru gitu. Nah, min 5, min 8, itu juga nggak bisa. Ini anak kelas 7. Bagaimana dia bisa belajar aljabar? Bagaimana dia bisa belajar tentang fisika? Bagaimana dia bisa menganalisis konsep-konsep sejarah? Bagaimana dia bisa menganalisis konsep-konsep geografi? Ketika konsep dasar numerik sama konsep dasar narasinya itu tidak bisa. Ini kan sebetulnya bagaimana cara mereka memahami. Kenapa min 5, min 8? Itu bagaimana cara mereka memahami. Bagaimana anak kelas 9, 3/5 ditambah 2/3, itu jawabannya 5/8. Atas dijumlah, yang bawah ikut dijumlah. Ini kan luar biasa. Ini anak kelas 9. Bagaimana bisa mereka mempelajari fisika tentang hukum Coulomb yang rumusnya luar biasa. Nah, ini akan jadi beban. Makanya ini akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak. Ini akan sangat berpengaruh. Jadi kalau seandainya kemampuan dasar anak seperti ini, nah yang muncul saat ini apa? Yang muncul saat ini selalu judgement dan diagnosa. Ini yang mungkin hati-hati buat Bapak dan Ibu. Judgement, diagnosa. Ternyata anak saya matematikanya lemah, maka langsung di judgement dia tidak berbakat di matematika. Anak saya kemampuan sainsnya lemah, dia tidak berbakat di IPA. Anak saya kemampuan speakingnya lemah, dia tidak berbakat di bahasa. Gitu. Ini yang harus kita hati-hati. Anak kita itu dalam proses berkembang. Anak kita itu dalam proses pembelajaran. Jangan ditekankan konsep bakat sejak sekarang. Tapi rata-rata orang tua sekarang itu semangat banget dari sekarang cari anaknya bakatnya apa. Itu luar biasa. Nah, bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Karena di surat Ar-Ra'd ayat 11 kita tahu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Ketika sejak sekarang anak dibenturkan dengan konsep bakat oleh kita, maka daya juangnya dia akan kehilangan potensi untuk menjadi seorang climber. Kenapa? Karena itu akan jadi pembenaran. Gitu. Kenapa pembenaran? Kenapa kamu nilai matematikanya 4? Ya kan saya tidak berbakat di matematika. Kenapa kamu nilai IPA-nya dapat 5? Ya karena saya nggak berbakat di IPA. Itu jadi pembenaran. Nah, sehingga daya juangnya akan rendah. Coba kita flashback masa lalu. Ibnu Sina, seorang ilmuwan yang luar biasa, seorang ahli agama yang luar biasa, tapi dia juga berbakat di bidang punya kemampuan di bidang kedokteran. Al-Khwarizmi yang kita tahu konsep yang dia telurkan aljabar. Ini menjadi sebuah keilmuan yang luar biasa. Dia ilmuwan muslim yang menguasai juga berbagai banyak hal. Nah, sehingga
kalau seandainya kondisi ini, latar belakang ini coba kita kembangkan, maka kita terapkan dalam diri kita terapkan dalam keluarga kita, maka insya Allah anak-anak kita tidak akan kena dampak psikologis belajar saat ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat dampak psikologis yang muncul saat ini, saya mengambil 6 kondisi dampak psikologis yang ada di anak-anak saat ini, Bapak Ibu. Dan 6 ini hampir ada di semua jenjang pendidikan, tidak hanya di SD sampai SMA saja. Sampai perguruan tinggi juga iya. Kenapa? Karena saya beberapa kali menangani anak-anak yang nggak lulus-lulus di perguruan tinggi. 2 tahun belakangan ini, efeknya luar biasa. Bahkan udah ada yang depresi, udah ada ke psikolog, minum obat, dan lain-lain. Gitu kan. Untuk supaya dia tidak depresi. Gitu. Saya coba runut satu-satu. Yang pertama, kegagalan menguasai konsep dasar berhitung. Itu salah satu titik awal. Membuat anak memiliki daya tangkap yang rendah terhadap materi yang baru. Anak-anak ini tidak akan bisa. Mereka menerima materi baru di sekolahnya, apalagi di SMP. Kalau konsep dasar di SD-nya tidak mumpuni. Coba bayangkan sama Bapak dan Ibu, anak kita yang kelas 7 sekarang, mereka berarti online-nya kelas 5, kelas 6 kan? Di mana kelas 5, kelas 6 itu materi SD-nya lagi sulit-sulitnya. Kita sebagai orang tua saya yakin merasakan bagaimana kesulitannya itu. Nah, sehingga anak-anak saat ini di SMP kelas 7 itu banyak sekali yang tidak menguasai konsep dasar di SD-nya, sehingga materi kelas 7-nya itu yang bikin susah, yang susah tidak hanya anaknya saja. Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga kesulitan. Kenapa kesulitan? Tidak bisa bantu, karena materinya sudah tinggi banget. Bagi Bapak Ibu yang bisa bantu, juga tidak bisa lama bantunya. Kenapa? Karena 5 menit kemudian, muka kita sudah merah, mata kita sudah melotot. Kenapa? Karena anak kita diterangkan nggak ngerti-ngerti. Gitu. Nah, mulailah saat itu emosional. Gitu. Nah, guru-guru juga di sekolah kesulitan. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak Ibu guru mau menerangkan aljabar. Variabel X, variabel Y. Tapi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkaliannya anak-anak kita belum bisa. Dan tidak mungkin Bapak Ibu guru di sekolah itu mereview lagi materi SD. Mengajar sesuai dengan kurikulum, nggak mungkin karena ada kejar tayang. Makanya, kalau kegagalan dalam menguasai konsep dasar berhitung ini tidak secepatnya di recovery, maka akan berimbas. Yang paling kita khawatirkan, itu kehilangan motivasi belajar, hilangnya percaya diri, berhenti belajar secara permanen, dan kegagalan memiliki kemampuan logis dan rasional. Ini poin 3 sampai poin 6, ini satu hal yang memang kita khawatirkan saat ini. Dan kita sebagai orang tua memang harus banyak metodologi atau banyak metode bagaimana membuat lingkungan keluarga ini support gitu kan. Karena kalau di sekolah sudah saya yakin udah itu bisa ya support. Kalau di rumah itu bagaimana bisa mensupportnya? Tentu ini butuh terus-terusan kita belajar sebagai orang tua. Gitu. Nah ini sehingga yang kita khawatirkan itu kehilangan nikmatnya belajar. Saat ini kenapa sih anak-anak kita mudah menyerah? Ada soal susah dikit, nanya temen. Ada soal susah dikit, WA temen. Sekarang kan musimnya begitu. Soalnya dipoto, dikirim di grup. Jawabannya muncul, yang penting dapat jawabannya. Kalau PR, yang penting dapat jawabannya. Gitu. Tapi hilangnya proses pencarian, hilangnya proses penemuan, hilangnya penikmatan terhadap proses belajar. Ini sehingga menyebabkan kenikmatan belajarnya hilang. Maka sangat berat bagi anak kita nanti untuk menjadi seorang climber. Seorang yang bisa betul-betul mendaki untuk menemukan keilmuan-keilmuan yang jenjangnya lebih tinggi. Kenapa? Karena mudah menyerah dan ketergantungan terhadap orang lain yang sangat tinggi. Nah, tentu yang perlu kita lakukan saat ini apa? Itu bagaimana caranya kita mendiagnosa masalah inti dari anak-anak kita. Kenapa? Karena saya yakin anak-anak kita itu punya masalah yang berbeda-beda. Masalah yang berbeda-beda inilah yang memang harus kita
tangani gitu. Nah, mungkin saya mencoba untuk cerita pengalaman saya sedikit di Depok ini. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama anak yang sudah tidak mau sekolah, Bapak Ibu. Dia anak kelas 9. Dia tidak mau lagi melanjutkan sekolah di SMA-nya. Ini mengerikan. Kenapa? Karena kelas 1-nya dia mau sekolah, kelas 2-nya mau sekolah, kelas 9 punya kesimpulan nggak mau sekolah. Gitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan anak yang bersangkutan. Kemudian saya tanya, emang kamu mau jadi apa, Dek? Mau jadi atlet basket. Dia kebetulan punya klub basket. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi atlet basket, nggak mau sekolah? Ya karena kalau di atlet basket saya mendapatkan pengakuan. Saya menjadi atlet, saya dihargai, saya mendapat pengakuan kalau misalkan saya ternyata bisa, saya dipakai, saya kalau ada pertandingan di mana-mana dipanggil. Kan gitu. Tapi kalau di sekolah, saya nggak dapat pengakuan secara akademik. Gitu. Jadi bagi dia basketnya pelarian. Ya alhamdulillah, untung yang jadi pelariannya basket ya, bukan hal-hal yang sifatnya negatif gitu atau kriminal. Gitu. Nah, saya coba bilang begini, coba kita lihat orang-orang yang memang dia betul-betul luar biasa di bidang olahraga. Bagaimana kecerdasannya? Akhirnya saya coba gali, siapa sih yang kamu idolakan? Akhirnya dia ketemu idolanya saya jelaskan, kemudian saya coba paparkan bagaimana proses belajar dia. Gitu. Nah, pada akhirnya dia menemukan sebuah titik di mana dia mulai sadar kembali bahwasannya belajar itu sebuah proses untuk menjadi seorang pemecah masalah yang baik, untuk menjadi seorang problem solver yang baik. Sementara saat itu dia menghindar, tidak mau belajar, pengennya ke olahraga, gitu. Nah, alhamdulillah setelah kita diagnosa, ternyata kita bisa menemukan inti masalahnya. Inti masalahnya apa sih yang menyebabkan anak ini tidak mau sekolah, tidak mau SMA? Ternyata ketika kita deteksi penjumlahan pengurangan nggak bisa, perkalian juga tidak tahu. Kemudian kalau baca, dia bingung apa yang dibaca. Berarti anak ini sudah dalam kategorinya, dia sudah tidak percaya diri terhadap kemampuan dalam bidang akademik. Saya bilang begini, Dek, udahlah. Kita coba diagnosa dulu, setelah diagnosa, saya coba memunculkan sesuatu yang membuat dia tertarik untuk belajar, dan alhamdulillah, gitu. Saya bilang begini, oke 1 bulan lah deh ya. 1 bulan, kita coba bimbing kamu, kita coba treatment kamu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, kalau misalkan kamu merasa tidak ada manfaatnya, kamu tinggal bilang aja, Om, ini tidak ada manfaatnya. Maka uangnya saya kembalikan. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu, sebelum 1 bulan, itu baru 1 bulan, baru 1 minggu setengah. Gitu. Dia cerita ke saya, Om, saya pengen masuk sebuah sekolah yang ada di daerah Jakarta. Gitu. Om, saya pengen masuk sekolah ini. Saya tanya, kenapa kamu pengen masuk sekolah ini? Kan sebelumnya kamu nggak mau sekolah. Iya Om, saya pengen lanjut SMA sekarang. Kenapa pengen masuk SMA? Ya sekarang saya tahu ternyata saya bisa belajar. Sekarang saya tahu ternyata belajar itu tidak sesusah yang saya bayangkan. Saya sekarang tahu ternyata kalau kita sudah tahu caranya, maka kita bisa belajar apapun. Nah, saya kaget Pak Bu. Sekarang anaknya masih kelas 9. Dan alhamdulillah kemarin katanya sudah masuk di sekolah yang dia inginkan. Nah ini sebuah proses yang perlu kita lakukan. Kami di Trescent ini tidak mengambil alih peran orang tua. Kita tidak mengambil alih peran Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi kita sama-sama berbagi peran. Tentu Bapak Ibu guru di sekolah fokus terhadap kurikulum yang akan disampaikan. Bapak Ibu guru fokus terhadap pembinaan karakter dan lain-lain di rumahnya. Maka
kita mengambil peran bagaimana untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan dasar anak-anak kita. Kenapa? Karena itu penting. Sekarang saat ini, itu sedang digalakan literasi narasi dan literasi numerasi. Di kami, kita menggunakan konsep numerik untuk meningkatkan daya tahan berpikir dan daya tahan belajar anak. Jadi, tiap anak tentu akan ada masalahnya beda-beda. Nggak bisa. Jadi ketika ada anak, dia nggak bisa di penjumlahan, sama. Dia pasti akan punya masalah yang berbeda-beda di penjumlahan itu. Di pengurangan juga sama. Sehingga nanti kalau di kami penanganannya per individu. Gitu. Ditangani secara khusus personal, bagaimana nanti dikembangkan didampingi dengan 2 pendampingan secara langsung. Yang pertama, pendampingan psikologisnya, tapi psikologis di sini lebih ke arah psikologi belajar, psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua, aspek akademisnya, menggunakan instrumen numerik yang kita lakukan. Nah, yang pertama kita lakukan tentu bagaimana cara mendiagnosa anak yang bersangkutan, sehingga kita bisa mengetahui inti masalahnya, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak saat ini, dan bagaimana solusinya yang tepat dan singkat. Gitu. Kenapa? Karena kalau konsep dasarnya memang rendah, maka harus bisa diperbaiki dalam waktu yang cepat. Lalu bagaimana kalau misalkan anak saya itu pinter, Pak, tapi efek pandemi kemampuannya menurun? Ini juga bisa ditangani untuk merecovery kemampuan kembali lagi sebelumnya. Jadi, kami menangani anak-anak yang sifatnya apa? Kesulitan belajar di jenjang apapun. Nah, itu mungkin bagaimana strategi yang perlu kita lakukan. Kalau saya kerucutkan, berarti yang perlu kita lakukan yang pertama itu di lingkungan dulu, lingkungan keluarga kita. Apakah di lingkungan keluarga kita ada budaya belajar nggak? Ada budaya berpikir bersama nggak? Ada budaya menyelesaikan masalah dengan anak bersama nggak? Jadi jangan sampai kita ada anak nanya, "Mah, ada apa? Bu, ada apa?" Kita bilang ke anak kita, "Jangan ikut campur, ini masalah orang tua." Gitu. Anak kita itu nanti mau jadi orang tua, Bu. Ajarkan mereka dari sekarang. Ajarkan mereka berpikir dari sekarang. Nggak ada masalah. Kita misalkan punya masalah, kita cerita ke anak. Gitu. "Dek, Ibu punya masalah nih begini. Menurut Ade gimana solusinya?" Ya tentu kita nggak akan ngambil solusi anak kita. Tapi mengajak mereka berpikir, itu suatu hal yang bagus. Daripada kita bilang nggak usah ikut campur, itu akan jadi masalah. Dan pada akhirnya dia akan jadi anak yang nggak peduli. Gitu. Nggak peduli urusan atau masalah orang tua, mana itu masalah orang tua. Jangan sampai ketidakpedulian itu ke kita, ke anak nggak peduli, anak ke kita juga nggak peduli. Nah, sehingga hal-hal seperti ini, proses belajar terus dikembangkan di keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita bisa membantu melalui diagnosa ini untuk menemukan inti masalahnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu anak ini harus mulai belajarnya dari mana. Gitu. Bapak Ibu, saya sering ditanya oleh Bapak Ibu guru BK, karena kalau mereka menasehati anak, memotivasi anak, efektif. Anak yang kesulitan, tidak punya kesulitan motivasinya untuk belajar itu efektif. Cuman ketika anak itu nanya, beberapa di antara Bapak Ibu guru bingung untuk menjawabnya. Ketika pertanyaan anak, saya harus mulai belajar dari mana? Kenapa? Karena mulai dari mana belajar itu memerlukan instrumen, memerlukan alat deteksi khusus. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu mulai belajar anak itu harus mulai dari mana, bagaimana cara untuk masuk secara aspek psikologisnya, jangan-jangan bukan memotivasi nantinya, malah membuat anak demotivasi kembali. Nah, itu mungkin pengantar umum dari saya. Jadi insya Allah tadi udah disampaikan oleh Pak Fauzan, lembaga kita Tresen, ada yang nanya juga, "Om, kalau Tresen ini bimbel atau bukan?" Alhamdulillah kalau Tresen ini bukan bimbel Bapak Ibu, karena kita tidak mengajarkan pelajaran yang berbagai macam pelajaran, enggak. Kita itu sifatnya untuk merecovery. Anak yang tidak suka menjadi suka belajar, anak yang tidak mau menjadi mau, anak yang tidak bisa menjadi bisa. Kita tanamkan modal di anaknya sampai dia bisa menjadi seorang pembelajar yang baik. Barangkali saya lihat di rundown acara untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab.
gitu. Saya kembalikan lagi ke Pak Fauzan. Barangkali ada ayah bunda atau bapak ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Kita sifatnya sharing ya, sharing pengalaman, sifatnya sharing pengalaman dengan apa yang sudah kami lakukan. Itu alhamdulillah beberapa anak sudah kita tangani di Depok ini. Pak Fauzan. Ya. Terima kasih Coach Ali Nurdin yang sudah memukadimahi ya untuk kita sebagai orang tua merasa kepo kira-kira begitu ya. Pengen tahu lebih lanjut. Karena bagaimanapun ketika terbangun tadi budaya, terbangun tadi kesadaran, maka hal ini akan mempermudah proses pengembangan potensi anak-anak kita. Kalau tadi Pak Tengku Rusdi menyampaikan, jika muda anak tidak dilatih, nanti tua orang tua tertatih. Artinya ini satu proses ayah bunda, kita perlu kerja bareng. Ada sekolah yang mungkin anak-anak kita ketika nanti full itu dari pagi sampai sore, tapi itu belum cukup untuk menanamkan kesadaran, untuk menanamkan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka di masa mendatang. Kita tadi disampaikan bagaimana kelemahan dasar anak-anak kita, yang akhirnya dari kelemahan dasar itu berdampak kepada demotivasi, hilang selera belajarnya, bahkan ada yang mutung nggak mau sekolah lagi. Ya, apalagi sekarang anak-anak enak ya nggak sekolah juga bisa tuh jadi artis, bisa jadi apa tuh gamer, bisa jadi itu. Jadi hal-hal yang mungkin betul kita harus pahami pintu sukses itu bermacam-macam, tapi manakala dia tidak menyelami secara urut, nah ini kan akan memberikan pastinya hal yang buat masa depan mereka ini menjadi mungkin kurang bisa kita wujudkan sesuai dengan harapan anak-anak kita. Mungkin biar lebih mempersingkat waktu karena sudah mau jam 9, kita buka sesi tanya jawab Coach Ali ya, atas tadi pemaparan sederhana yang singkat, padat, tapi saya yakin ayah bunda kita satu visi terhadap capaian tersebut. Silakan ayah bunda, mungkin kita bisa lihat dari chat dulu Coach Ali ya. Saya coba bacakan beberapa yang sudah masuk. Ini ada yang materinya minta di-share Coach gitu ya. Ada yang pertanyaan yang ada nih, bagaimana tips meningkatkan tanggung jawab anak dalam beribadah dan sekolah? Ini memang menjadi satu kendala ya ketika di masa pandemi ini, apalagi baru offline seminggu, tiba-tiba online. Ntar offline lagi, online lagi. Ini sekolah serius nggak sih gitu? Padahal ini akhirnya membuat mood anak jadi naik turun. Boleh dijawab langsung Coach sambil menunggu pertanyaan lainnya. Silakan. Ini kalau ada pertanyaan begini suka bingung saya jawabnya, Pak. Kenapa? Karena untuk meningkatkan tanggung jawab anak dalam beribadah dan sekolah kayak gitu. Kalau tips-tips masuk perguruan tinggi oke lah. Tips-tips tapi kalau tips-tips meningkatkan tanggung jawab anak dalam beribadah dan sekolah, saya mencoba menjawabnya. Pengalaman dan keilmuan yang saya ketahui gitu. Bapak Ibu, untuk masalah ibadah, kita sebagai orang tua itu ada proses yang disebut dengan pembelajaran rohani, pembelajaran religi. Ada nggak dari kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya diskusi atau pengkajian bersama, ngobrol gitu ya, ngobrol tentang keagamaan antara orang tua dengan anak. Nah, kalau misalkan itu tidak ada,
maka saya yakin tidak akan muncul tanggung jawab dalam beribadah ke anak. Seolah-olah urusan ibadah dipercayakan ke ustadz. Gitu. Gitu. Anak-anak dipercayakan tapi ke kitanya nggak ada. Nah, kemudian saya masih ingat bagaimana cucu-cucunya Rasulullah itu diajak oleh Rasulullah walaupun ketika kecil untuk mengikuti sholat. Gitu. Bahkan ketika mengganggu saat sholat pun itu Rasulullah tidak menyelesaikan sholatnya atau menyelesaikan rukunya atau menyelesaikan sujudnya. Sujud aja dalam waktu yang lama. Itu ketika Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu naik ke pundaknya, naik ke punggungnya. Kenapa? Secara psikologis Rasulullah tidak mau menyampaikan ke anak-anak ini kalau sholat itu menjadi sebuah perkara yang membuat kakeknya itu marah ke cucunya. Jadi seolah-olah sholat ini nanti jadi disalahin. Oh, kakek marah gara-gara waktu sholat gitu. Gitu. Nah, artinya apa? Di sini ada nggak kita mengajak? Ketika kita mengajak, ada nggak diskusi untuk proses ajakannya? Proses berpikirnya ada nggak? Anak-anak kita itu saat ini udah cerdas-cerdas. Bagaimana caranya kita ajak dia untuk proses berpikir? Gitu. Kalau misalkan kita hanya sebatas instruksi, maka secara psikologis nggak dapat. Dan Bapak Ibu, tanggung jawab itu aspek psikologis. Yang perlu kita garis bawahi, tanggung jawab itu aspek psikologis. Karena tanggung jawab aspek psikologis, maka itu butuh pendekatan, pemahaman, logika, dan psikologis juga. Maka kita lakukan bagaimana caranya kita sebagai teladannya. Itu paling efektif. Kitanya tepat waktu nggak sholatnya. Kitanya kalau misalkan mau nyuruh anak, kitanya melakukan nggak? Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan paling dibenci dalam Al-Quran, itu menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu mungkin secara garis besar, kalau kita mencoba melihat konsep dasar, kita bisa nggak jadi seorang teladan bagi anak-anak kita bisa nggak menyampaikan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang kita instruksikan ke anak-anak kita. Gitu. Dan setelah itu kita lakukan semuanya, jelas kalau masalah ibadah dan lain-lain itu anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi prosesnya yang perlu kita lakukan. Itu mungkin Pak Fauzan. Iya, makasih Coach Ali tadi bagaimana keteladanan kata kunci untuk menanamkan, karena tanggung jawab itu aspeknya aspek psikologis ya, artinya butuh pemahaman nalar anak-anak. Kenapa ini dilarang, kenapa itu dibolehkan dan seterusnya ya Bunda sekalian. Artinya sederhana misalnya dalam ketentuan sekolah ketika kita menyekolahkan anak sekolah Islam ya, pakai kerudung yang perempuan. Ketika orang tua berpemahaman, kamu masih kecil, padahal harusnya itu kan kita berikan keteladanan dari mulai orang tua, dari mulai keluarga-keluarganya, bagaimana itu tertanam di dalam diri anak-anak kita, termasuk sholat, ngaji, dan seterusnya, ayah bunda sekalian. Jadi bagaimana menanamkan kata kunci di keteladanan seperti yang disampaikan oleh Coach Ali. Silakan ayah bunda, tapi kalau saya langsung jawab yang di chat aja tuh. Oke, ya Coach, silakan Coach. Oke. Ini ada Bunda Dewi menanyakan, saya ingin manfaat dari diagnosa, gitu. Manfaat dari diagnosa, kemudian solusinya seperti apa? Sama sebelumnya ada pertanyaan lagi tuh Coach. Sebelumnya ada, kalau anak-anak mengalami kesulitan dasar lemah dalam literasi, belajar seperti tidak tahu tujuannya, bagaimana untuk mulai memperbaikinya, Pak? Baik, dua pertanyaan ini. Salah satu stepnya yang perlu kita lakukan adalah mengetahui inti masalahnya. Anak tidak mau, itu berarti ada inti masalahnya. Anak tidak suka, ada inti masalahnya. Anak kesulitan menghitung, itu ada inti masalah awalnya. Nah, diagnosa yang kami lakukan itu bisa mengetahui tiga hal. Jadi Bapak Ibu, dengan diagnosa yang kita lakukan, yang pertama kita bisa mengetahui
inti masalah belajar anaknya apa? Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan anak kesulitan dalam menghitung dasar, kita cari dia kesulitannya kenapa? Karena tiap anak kesulitannya beda-beda, Pak. Ada yang kesulitan di perkalian rendah, ada yang kesulitan di perkalian tinggi, ada anak yang kesulitan kalau khusus perkalian 3 dan 7 itu ada. Kalau perkalian yang berhubungan dengan angka 3 dan angka 7 itu dia kesulitannya luar biasa. Nah, jadi diagnosa yang pertama, kita mengetahui inti masalah belajar anak. Yang kedua, kita mengetahui aspek psikologi anak. Apa sih masalah psikologi anaknya? Apakah dia termasuk anak yang mudah menyerah? Apakah dia yang termasuk anak yang ceroboh sekali? Apakah dia termasuk anak yang tidak mau bertanya ketika dia tidak ngerti dan lain-lain? Nah, yang ketiga, ini untuk mengetahui kemampuan dasar analisis anak. Coba bayangkan sama ayah bunda, sama bapak ibu, kalau anak kelas 9, ini ada yang unik. Kalau pertanyaannya 2/3 dikali 3/5, 2/3 dikali 3/5. Dia bisa mengerjakan atas kali atas, bawah kali bawah. Itu bisa. Tapi ketika pertanyaannya 81 dikali 5/9, itu nggak bisa jawab. Saya tanya, Dek, ini kenapa nggak bisa jawab? Karena 81 nggak ada bawahnya, Pak. Saya kaget juga. Kalau tadi yang soal pertama bisa jawab karena atas ada bawah aja, tapi 81 dikali 5/9 dia nggak bisa jawab. Dari sini kami bisa mengetahui kalau kemampuan dasar analisis anak ini ada masalahnya. Sehingga 3 hal, yang pertama tadi inti masalah belajar anak dari sisi akademis, yang kedua aspek psikologinya, yang ketiga kemampuan analisisnya. Jadi kita menggabungkan antara psikologi pembelajaran yang pertama, yang kedua need test, yang ketiga analisis test. Jadi itu manfaat dari diagnosa itu. Kemudian nanti kalau setelah mengetahui diagnosa bagaimana, di kami ada treatmentnya Bapak Ibu. Ada treatmentnya. Treatmentnya itu selama 1 bulan, itu 21 kali pertemuan. Tiap minggunya selama 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu tiap hari. 1 harinya 90 menit. Dan selama 90 menit itu, kita nanti menggunakan instrumen numerik yang bisa membuat anak yang asalnya dia tidak mau menjadi mau, yang asalnya dia tidak suka menjadi suka. Intinya ke sana. Jadi instrumen yang kita gunakan itu bagaimana memunculkan anak, dia mau belajar. Makanya daya tahan berpikir sama daya tahan belajarnya itu nanti kita bimbing di 90 menit itu. Selama 90 menit itu anak full mengerjakan soal, full menyelesaikan masalah-masalah yang disesuaikan dengan hasil diagnosis teknya. Tapi setelah itu dia merasa muncul penasaran. Loh, kenapa saya bisa ya? Loh, kenapa ternyata yang ini gampang? Gitu. Sehingga kalau saya tanya, Dek, pernah nggak mengerjakan soal-soal matematik full kamu 90 menit begini? Rata-rata enggak. Gitu. Kenapa? Karena rata-rata kalau berhubungan dengan matematik 10 menit juga udah amit-amit, Pak. Anak-anak itu udah nyerah, gitu kan? Nah, makanya gitu. Ini insya Allah sangat cocok sekali ketika kita pengen membuat anak-anak memiliki daya tahan belajar yang bagus. Kenapa? Kalau daya tahan belajarnya bagus, maka daya tahan berpikirnya juga otomatis akan bagus. Jadi kalau misalkan nanti jadi seorang pejuang, seorang climber, seorang peneliti, seorang problem solver, insya Allah. Jadi kita ada treatment. Jadi ada dua proses. Yang pertama itu diagnostic test, yang kedua treatment, gitu ya. Nah ini saya coba tampilkan. Tadi belum sempat ditampilkan. Nah ini ayah bunda, bapak ibu, saya coba tampilkan. Ini hasil diagnostik tes anak. Ketika kita diagnosa. Jadi anak-anak kelas 8, itu kita diagnosa kemampuannya 15%. Artinya apa? Kalau kemampuannya 15%, artinya dia tidak bisa mengikuti materi yang sedang dipelajari di sekolah. Standar kita 55%. Kalau anak di bawah 55%, berarti anak kesulitan. Kalau di atas 55%, itu berarti dia bisa mengikuti materi yang sedang dipelajari di sekolah. Baik itu di bawah atau di atas, solusinya ada.
Jadi kalau misalkan di bawah 55%, maka solusinya treatment selama 21 kali pertemuan tadi. Dan ini alhamdulillah setelah 21 kali pertemuan yang asalnya 15% jadi 70%. Apa sih artinya 70%? Berarti dia masuk kategorinya fast learner. Jadi dia kalau di kelas sudah bisa menangkap materinya dengan cepat. Yang asalnya tidak tidak bisa menangkap sama sekali, tidak bisa mengikuti sama sekali. Jadi yang kita berikan selama 1 bulan itu, kita berikan modal bagi anak untuk belajar. Bukan dicarikan bukan dicarikan ke anak itu kamu kalau mau belajar ini begini, mau belajar ini begini. Enggak, tapi kita berikan ke anak modalnya sehingga mereka bisa belajar apapun. Sehingga endurance-nya bisa menjadi lebih baik gitu kan. Nah, ini dari 15% menjadi 70%. Ini luar biasa. Walaupun target kami 1 bulan itu sebetulnya minimal hanya 15%, garansi dari kami 15%. Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada yang di bawah 15%. 1 bulan itu selalu di atas 15%. Nah, ini prosesnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan bagaimana setelah mengetahui hasil diagnostik tes, insya Allah kita punya solusinya, Ayah Bunda. Solusinya insya Allah ada, dan pembelajarannya per individu, per orang. Tidak klasikal. Kenapa? Karena masalah anaknya kan beda-beda. Jadi nanti anak yang bersangkutan, pembimbingannya bagaimana. Didampingi oleh 2 tim secara keseluruhan selama 21 kali pertemuan itu nanti dipantau oleh tim psikologisnya sama tim akademisnya. Gitu. Oke, kemudian ini ada Ibu Ramania, izin nanya Pak, bagaimana menjaga psikologi anak agar tidak terganggu dari faktor lingkungan yang kurang baik dan tetap semangat belajar. Nah, tentu ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang memang logis bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita saat ini itu pasti akan sangat mudah sekali terganggu. Kenapa? Karena berbagai macam informasi yang masuk ke dia. Nah, tinggal bagaimana caranya kita di sini memaksimalkan fungsi kontrol. Kalau di dalam dunia perusahaan itu ada QC, quality control. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai lengah sebagai QC-nya, sebagai quality control-nya. Nah, yang jadi masalah berarti kita harus terus belajar kalau kita pengen menjaga aspek psikologis anak. Sudah sejauh mana kita mempelajari konsep psikologis anak. Jadi ketika kita pengen mempelajari aspek psikologinya, jangan sampai ternyata ketika ditangani bukan psikologinya yang ditangani, tapi malah membebani anak. Contoh ketika anak jangan main terus, main HP terus misalkan. Kita instruksinya, nak jangan main HP terus dong. Nak, main HP-nya dikurangi ya. Gitu kan. Itu bukan quality control. Itu mah instruksi atau aturan. Tapi kalau mau quality control secara psikologis, maka yang harus kita lakukan apa? Bagaimana kita bisa membuka pola pikir anak bahwasannya ada sesuatu yang lebih menarik dibandingkan handphone. Nah, ini PR. Yang lebih menariknya harus kita cari. Kenapa? Karena yang harus lebih menariknya yang ada di lingkungan kita tentu. Gitu kan. Nah, itu hal-hal yang memang perlu kita gali terus karena kita sebagai orang tua tentu akan terus mempelajari itu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi saya sampaikan ada diagnostik tesnya, ada treatmentnya, gitu kan. Nah, insya Allah, alhamdulillah selama ini bagi mereka yang asalnya kemampuan berhitungnya lemah, kesulitan dalam berhitung, kemudian bahkan mereka tidak tahu tujuan dalam belajar, akhirnya mereka jadi termotivasi dan belajarnya menjadi lebih baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga ini bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih maksimal, gitu kan. Nah, kemudian ini ada Mama Syarifah, mohon maaf Pak, kenapa kami tidak diberikan kiat-kiat dalam solusi praktis dari banyaknya permasalahan yang ada. Tadi sudah saya sampaikan, Ibu, solusi praktisnya kita bisa nggak jadi teladan? Kita bisa nggak menjadi
tentu ketika kata teladan itu muncul, banyak hal yang harus kita lakukan untuk menjadi teladan. Yang kedua, rumah kita masih menjadi rumah yang kondusif nggak buat belajar. Apakah kita menjadi pembelajar sama-sama nggak di rumah? Tentu ini juga PR bagi kita. Maka semua masalah di luar itu akan selesai kalau masalah di rumah itu betul-betul bisa kondusif. Anak ketika pulang ke rumah itu bagaimana dia bisa memperbaiki kondisinya. Gitu. Kenapa? Karena berbagai macam informasi yang ada di luar ketika ke rumah ada komunikasi antara anak dengan orang tua dan lain-lain. Nah, ketika memang ini tidak bisa ditangani oleh orang tua, insya Allah kita Tresen bisa membantunya. Minimal ada diagnosa yang kami miliki untuk mendeteksi inti masalah belajar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi terus trigger bagi kita untuk terus belajar. Gitu. Baik sebagai orang tua, juga trigger bagi anak-anak kita nanti untuk terus belajar juga. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua selesai belajar, seorang-orang yang wajib belajar itu anak-anak kita. Jadi insya Allah kita berbagi peran ayah bunda bagaimana solusinya untuk menangani anak-anak kita. Nah tentu kalau misalkan ada masalah saat ini di anak dengan kesulitan belajarnya, anak kita fokusnya di sekolah susah, ketika nanti ayah bunda melihat hasil rapotnya, nah ayah bunda boleh gitu. Kalau misalkan mau mengkonsultasikan hasil rapotnya ke kami boleh, nggak apa-apa gitu. Atau ini tadi ada WA group yang kita bagikan juga mungkin oleh Pak Faujan di grup-grup, silahkan itu bisa dijadikan ajang konsultasi juga untuk lebih lanjut karena mungkin waktu kita terbatas saat ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita sharingkan saat ini. Mudah-mudahan ada tambahan Coach Ali di apa pertanyaan itu, apakah bakat anak ada korelasi dengan nilai akademik? Itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Dan bagaimana mengikuti programnya biar nanti bisa kita tindak lanjuti apa yang menjadi kebutuhan ayah bunda kita. Silakan ya. Untuk mengikuti programnya mungkin nanti sementara bisa masuk dulu di grup Tresen karena di sana akan ada informasi mengenai program-programnya sama teknisnya. Kemudian untuk alamat Tresen sendiri kalau misalkan memang mau langsung ke tempat, insya Allah mungkin nanti di-share, diinfokan di grup orang tua juga. Mohon bantuannya mungkin nanti ke Pak Faujan dan teman-teman di sekolah. Kemudian apakah bakat anak ada korelasi dengan nilai akademik? Jelas ada. Ini sangat ada korelasinya. Cuman yang tidak boleh kita lakukan itu menjudgment anak tidak berbakat. Gitu. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena anak kita masih bisa terus berkembang. Kalau misalkan dia sudah punya potensi, jelas korelasinya terhadap nilai akademik akan sangat ada gitu. Tidak hanya dalam hal akademik, non akademik juga bisa. Cuman memang kalau misalkan di pendidikan gitu kan, di pendidikan itu bisa diusahakan. Cuman kalau bakat yang memang sudah kategorinya permanen, itu bakat dalam bentuk fisik, itu kategorinya memang itu relatif permanen. Contoh misalkan, anak kita tinggi, maka dia berbakat di basket atau berbakat di voli. Karena memang postur tubuhnya sudah tinggi, itu bawaan. Anak kita pita suaranya bagus, maka dia bisa berbakat di bidang nyanyi. Karena pita suaranya bagus. Nah, urusan dia mau jadi atlet voli, atlet basket, atau nyanyi, itu kan pilihan. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kemampuan atau keilmuan akademik, yang saya tahu dari guru yang memang menyampaikan ke saya, laisa fil kutbi wadafatiri ilmun walakinal ilmu fisuduri rijal. Bahwasanya ilmu itu bukan yang ada di buku-buku, bukan ada yang di lembaran-lembaran. Walakinal ilmu fisuduri rijal. Ilmu itu adanya di dalam hati. Dan yang saya tahu sampai saat ini hati tidak mengenal konsep bakat. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kenapa? Biar hati kita itu bisa menampung ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wal jahlu dolamun. Bodoh itu dalam kegelapan.
Mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi kita semua untuk terus mempelajari banyak hal, karena kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpikir. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala otak untuk terus belajar gitu kan. Kemampuan juga untuk terus belajar, dan mudah-mudahan kita termasuk la'alakum tatafakkarun yang ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin itu Pak Fauzan. Insya Allah Bapak Ibu, hal-hal yang berhubungan dengan presentnya selanjutnya kita bisa silaturahmi di grup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentu banyak sekali yang memang kurang dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi trigger pembelajaran bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Salih atas pemaparannya dan penjelasannya dari tanya jawab. Pastinya banyak hal yang perlu kita tanyakan kita untuk menggali apa yang kurang dari kita. Karena memang orang tua kan nggak ada sekolahnya gitu ya. Orang tua nggak ada sekolahnya, dan mungkin sarana parenting ini sebagai sarana kita untuk sama-sama belajar. Maka kita berharap bahwa ayah bunda bisa bergabung dalam grup link WAG yang mungkin sudah kami share di grup, untuk nanti bisa bertanya lebih lanjut ataupun apa yang bisa kita lakukan untuk kiat-kiat meningkatkan daya tahan berpikir anak-anak kita, daya tahan belajar anak-anak kita, yang kedepannya kalau itu sudah muncul, maka sudah bagi kita orang tua ada semacam kepuasan kita ketika membina anak-anak kita. Intinya adalah bahwa keteladanan adalah kunci untuk sukses menghantarkan pendidikan putra-putri kita. Baik, berhubung waktu, kami ucapkan pertama ribuan terima kasih kepada Coach Muhammad Ali Nurdin yang sudah memaparkan kepada kita. Terima kasih Coach, dan juga Bapak Tengku Rusdia KMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman yang telah memberikan arahan kepada kita, dan juga ke Bapak Kepala Sekolah SMP Nurul Bapak Ahmad Basyari MPDI, serta ayah bunda sekalian. Dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu dalam kegiatan parenting lainnya, dan kita tutup bersama dengan doa. Mohon kesediaan Bapak Tengku Rusdi untuk membimbing doa kita semua. Silakan Bapak Tengku. Baik, mari kita mulai doa kita dengan membacakan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'ai ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عسيرا الا يسرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هو الدنيا والاخره الا قضيته. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.
Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Jazakallah Bapak Tengku Rusdi yang telah membimbing doa kita. Untuk selanjutnya ayah bunda, kita akan masuk ke breakout room masing-masing kelas. Silakan, nanti juga akan diarahkan oleh Pak Dayat selaku host kita. Dan terima kasih kepada Bapak Tengku Rusdi AKM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, juga Coach Muhammad Ali Nurdin dari Tresen, dan juga Mbak Zehan yang setia mendampingi kita selama beberapa waktu, dan juga teman-teman dan ayah bunda sekalian, silakan memasuki breakout room yang sudah kami sediakan. Kita langsung ayah bunda ya, dan kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayah bunda silakan memasuki breakout room yang sudah kami sediakan. Ya Pak Ali. Iya Bapak. Nurdin, Bu Zehan, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Berlanjut ya. Ya, Coach Ali. Terima kasih buat bapak-bapak semuanya. Ya, sama-sama. Pak Tengku juga mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Ya, insya Allah. Ya, Pak Fauzan terima kasih. Oke. Mohon pamit, izin pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.